Indonesia selama ini dikenal sebagai negara besar. Namun, ada satu kelemahan yang sering menjadi sorotan, kemampuan rudal strategis. Selama bertahun-tahun Indonesia dinilai tertinggal dibandingkan negara lain dalam pengembangan rudal jarak jauh. Tapi kini, keadaan mulai berubah. Sebuah proyek dalam negeri mulai menarik perhatian karena digadang-gadang bisa mengubah peta kekuatan pertahanan nasional. Namanya Erhan 450. Indonesia mulai menapakkan kaki di arena yang selama ini didominasi negara-negara besar. Dari seluruh lini pengembangan roket nasional, Erhan 450 menjadi proyek yang paling banyak diperbincangkan. Roket berukuran besar ini disebut-sebut mampu menjangkau sasaran hingga ratusan kilometer. Dikembangkan oleh putra-putri bangsa, Erhan 450 menjadi salah satu langkah penting menuju kemandirian teknologi pertahanan Indonesia. Meski begitu, penting dipahami bahwa pengembangannya masih merupakan bagian dari program riset dan pengembangan nasional. Proyek Erhan sendiri lahir dari upaya Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem persenjataan luar negeri. Erhan bukan hanya satu jenis roket, melainkan sebuah keluarga roket yang dikembangkan secara bertahap. Generasi awalnya adalah Erhan 122 mm. Roket ini memiliki kaliber lebih kecil dengan jangkauan yang relatif pendek sehingga lebih cocok digunakan sebagai roket artileri medan. Meski terlihat sederhana, kehadirannya menjadi tonggak penting karena komponen utamanya dikembangkan di dalam negeri. Roket ini juga telah digunakan dalam berbagai latihan tempur TNI sebagai bagian dari proses pengujian dan pengembangan kemampuan. Namun, proyek yang paling ambisius adalah Erhan 450. Roket ini memiliki panjang lebih dari 7 meter, bobot lebih dari 1 ton, serta dirancang memiliki jangkauan sekitar 250 hingga 300 km. Dengan spesifikasi tersebut, Erhan 450 berada pada kelas yang jauh lebih tinggi dibandingkan pendahulunya. Secara konsep, sistem ini tidak lagi sekadar roket artileri medan. Desainnya menggunakan lintasan peluncuran dengan sudut elevasi tinggi, karakteristik yang umum dijumpai pada sistem roket jarak jauh dan beberapa jenis rudal balistik jarak pendek. Namun, klasifikasi resminya tetap bergantung pada spesifikasi teknis dan penetapan dari pihak pengembang maupun pemerintah Indonesia. Meski demikian, penting dipahami bahwa kemampuan tersebut masih bergantung pada konfigurasi akhir, tingkat akurasi, dan keputusan operasional TNI. Jangkauan yang jauh tidak otomatis berarti efektivitas tinggi tanpa sistem pemandu yang matang. Disinilah fase pengembangan berikutnya menjadi sangat menentukan. Jika teknologi navigasi, kendali, dan akurasi berhasil disempurnakan, Erhan 450 tidak hanya menjadi simbol kemandirian industri pertahanan, tetapi juga aset strategis yang meningkatkan daya tangkal Indonesia. Konsep ini dikenal sebagai deterrence atau daya gentar. Tujuannya bukan untuk memulai perang, melainkan membuat pihak lain berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang mengancam kedaulatan Indonesia. Dalam dunia militer modern, kemampuan mempertahankan diri yang kredibel seringkali menjadi cara paling efektif untuk menjaga perdamaian. Meski begitu, perjalanan Erhan 450 masih panjang. Pengembangannya membutuhkan serangkaian uji terbang, penyempurnaan sistem kendali, peningkatan akurasi, serta integrasi dengan platform peluncur yang sesuai. Semua tahapan tersebut harus dilalui sebelum sebuah sistem persenjataan dapat dinyatakan siap digunakan secara operasional. Jika seluruh target pengembangan itu berhasil dicapai, Indonesia berpeluang memiliki salah satu sistem roket jarak jauh buatan dalam negeri yang paling maju dalam sejarahnya. Bukan sekedar mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga membuktikan bahwa industri pertahanan nasional mampu menguasai teknologi yang selama ini hanya dimiliki segelintir negara. Perjalanan menuju kemampuan tersebut tentu tidak mudah. Dibutuhkan investasi besar, riset berkelanjutan, dan kolaborasi erat antara pemerintah, industri pertahanan, serta lembaga penelitian. Namun, satu hal mulai terlihat jelas. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pembeli teknologi pertahanan. Indonesia sedang berusaha menjadi negara yang mampu merancang, mengembangkan, dan memproduksi teknologinya sendiri. Dan jika langkah ini terus berlanjut, Erhan 450 bisa dikenang bukan hanya sebagai sebuah proyek roket, melainkan sebagai titik awal lahirnya era baru kemandirian pertahanan Indonesia.
Meski begitu, penting untuk melihat perkembangan ini secara proporsional. Hingga saat ini, Indonesia belum mengoperasikan rudal balistik jarak jauh sebagai bagian dari kekuatan militernya. Program seperti Erhan masih merupakan bagian dari pengembangan teknologi pertahanan nasional yang terus mengalami penyempurnaan. Namun, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah nilai strategis dari kemampuan memproduksi sistem persenjataan di dalam negeri. Semakin besar tingkat kandungan lokal, semakin kecil ketergantungan Indonesia terhadap pasokan dari luar negeri. Dalam situasi krisis, kemampuan memproduksi, merawat, dan mengembangkan teknologi sendiri menjadi keuntungan yang sangat penting. Tak heran jika perkembangan industri pertahanan Indonesia mulai menjadi perhatian para pengamat militer di kawasan, bukan semata-mata karena jangkauan roketnya, tetapi karena arah kebijakan Indonesia yang semakin menekankan kemandirian teknologi dan modernisasi alat utama sistem persenjataan. Perlu dipahami pula bahwa kemampuan menyerang target antar benua berbeda jauh dengan sistem roket atau rudal jarak pendek dan menengah. Untuk mencapai jarak ribuan kilometer dibutuhkan teknologi yang jauh lebih kompleks, mulai dari sistem propulsi bertingkat, navigasi presisi, hingga kemampuan re-entry yang canggih. Karena itu, fokus Indonesia saat ini lebih relevan diarahkan pada penguatan kemampuan pertahanan nasional dan kawasan sekitar. Tujuannya bukan membangun kekuatan ofensif, melainkan menciptakan efek penangkal atau deterrence, sehingga setiap pihak akan mempertimbangkan konsekuensi sebelum mengancam kedaulatan Indonesia. Erhan 122 dan Erhan 450 pada akhirnya bukan sekadar proyek pengembangan roket. Keduanya menjadi simbol bahwa Indonesia memiliki tekad untuk menguasai teknologi pertahanan secara mandiri. Jalan menuju kemampuan tersebut memang masih panjang, tetapi setiap tahap pengembangan membawa pengalaman dan peningkatan kapasitas industri dalam negeri. Ya, thruster datify-nya pertiwa. Jika konsistensi riset, investasi, dan pengembangan terus dijaga dalam beberapa tahun ke depan, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki sistem persenjataan yang semakin modern dan semakin mandiri. Bukan untuk mencari konflik, melainkan untuk memastikan bahwa kedaulatan negara dapat dijaga dengan kemampuan yang dibangun oleh putra-putri bangsa sendiri. Ya, thruster datify-nya pertiwa. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari senjata yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan menciptakan teknologi strategisnya sendiri. Dan itulah arah yang sedang berusaha ditempuh Indonesia.